Halo semua, bagaimana kabarnya? Hari ini saya akan melanjutkan series Agent of S.H.I.E.L.D. Dan pada episode kali ini menceritakan tentang S.H.I.E.L.D. yang mencari tempat Philip dihidupkan untuk menyelamatkan Skye yang nyawanya tidak bisa diselamatkan lagi oleh medis. Bagaimana ceritanya? Langsung saja gaskan. Series movie. Enjoy. Kisah dibuka dengan S.H.I.E.L.D. yang mendapatkan tugas untuk mencari tahu barang yang dibuat Cybertech yang sekarang sedang dikirim ke rumah Queen dengan pengawalan mantan tentara yang sangat banyak menggunakan kereta api. Karena itu, mereka akan melakukan penyamaran agar kedatangan mereka di sana tidak terlacak oleh penjaga Cybertech. Setelah berhasil masuk, mereka pun melancarkan aksinya dengan Agent May yang naik ke atas kereta untuk mengetahui di mana barang itu disimpan dengan menggunakan kacamata yang dapat melihat isi kereta. Sementara itu, Skye berhasil mencuri kunci gudang dari kondektur di sana. Untuk kemudian mereka pergi ke gudang dan mengaktifkan alat komunikasi dan membantu Agent May dalam menemukan barang yang mereka cari. Di sisi lain, Philip dan Simon sedang berpura-pura konflik untuk mengelabui petugas. Setelah petugas benar-benar pergi, mereka semua mendapatkan kabar kalau barang yang mereka cari terdapat pada gerbong terakhir kereta. Tak lama kemudian, Philip menyadari kalau alat komunikasi mereka secara tiba-tiba terputus. Karena itu, Philip memutuskan untuk pergi ke gerbong yang paling belakang untuk memastikan kalau barangnya masih ada. Dan benar saja, alat yang mereka cari telah hilang dan tiba-tiba datanglah Ward yang sedang dikejar beberapa penjaga Cybertech, sehingga membuat mereka harus lompat dari kereta. Setelah itu mereka dilempar sebuah alat seperti bom yang membuat kereta itu hilang dalam seketika. Beralih ke waktu pada saat Ward sedang menyamar sebagai petugas kondektur di kereta dan akan pergi ke barang yang mereka tuju. Namun sebelum itu, Ward menyadari kalau komunikasi mereka terputus. Dan tiba-tiba ada seorang wanita yang memaksa Ward untuk mengangkat tas miliknya ke ruangan si wanita. Ketika Ward telah masuk ke ruangan si wanita menodongkan pistol dan terjadilah baku hantam oleh beberapa orang di sana. Menyadari kalau mereka telah dijebak, Ward langsung menghampiri Simmons untuk menanyai di mana Philip dan menyuruh Simmons untuk mengurung dirinya di gudang bersama Fitz dan Skye. Setelah itu, Ward dikejar oleh penjaga barang yang ada di sana sampai terjadilah adegan seperti tadi. Kemudian mereka menganggap kalau kereta itu telah berteleportasi ke tempat lain. Di sana mereka juga menemukan kacamata Agent May yang sudah tergeletak. Setelah itu mereka menemukan sisa granat yang tadi dilemparkan dan mereka memutuskan untuk membawanya kembali ke pesawat. Tak lama kemudian datanglah dua mobil yang berisi tentara Cybertech yang langsung mengejar mereka sampai ke dalam perkebunan. Beruntung Philip dan Ward menemukan mobil pick up yang dapat mereka gunakan untuk kabur dari sana. Sesampainya di pesawat, mereka menghubungi Agent Russo untuk membantunya menemukan kereta yang di dalamnya terdapat Skye dan yang lainnya. Sambil menunggu kabar dari Agent Russo, Ward mencoba untuk meneliti benda yang tadi mereka bawa. Tak lama kemudian, Agent Russo datang ke pesawat, tapi tiba-tiba Agent May langsung membuat Agent Russo tersungkur. Dan akhirnya kita mengetahui cerita yang sebenarnya terjadi. Saat Agent May sedang di atas kereta, Agent May melihat benda yang mereka cari akan dipindah. Saat yang bersamaan, alat komunikasi mereka terputus. Dan tiba-tiba ada seorang tentara Cybertech yang menembaki Agent May, sehingga membuat Agent May harus turun dari atas kereta menggunakan parasut. Setelah itu, Agent May menemukan Philip dan Ward terbujur kaku tetapi tidak mati. Karena itu, Agent May meninggalkan kacamatanya di sana untuk kemudian ia pergi ke dalam perkebunan dan menemukan pick up yang bisa berguna untuk menyelamatkan Philip dan Ward. Namun pada saat pick up berhasil nyala, tiba-tiba datanglah Agent Russo yang langsung menodongkan pistol ke kepala Agent May, sehingga membuat Agent May tertangkap oleh Agent Russo dan tentara Cybertech. Saat sadar, Agent May telah tergantung di sebuah gudang yang di sana terdapat Agent Russo bersama tentara Cybertech. Disinilah fakta terungkap bahwa Agent Russo telah berkhianat dari S.H.I.E.L.D. Dan ketika Agent May ditanyakan di mana Philip dan Ward berada, Agent May tidak mau memberitahu sehingga membuat Agent Russo marah dan menancapkan pisau tepat di dada Agent May. Ketika mereka lengah, Agent May langsung membebaskan diri dan kabur dari sana.
Russo. Tak lama kemudian, Agen Russo mendatangi pesawat sambil membawa pistol. Tetapi rencana itu langsung digagalkan Agen May yang dari tadi sudah ada di sana. Beberapa saat kemudian setelah pesawat mengudara, Agen May yang sedang dijahit lukanya oleh Philip, mereka mendapatkan kabar kalau kereta yang tadi berhenti secara tiba-tiba di pedesaan Italia. Setibanya di lokasi, mereka langsung mencari Sky dan yang lainnya di dalam kereta. Tetapi mereka hanya menemukan Simmons yang langsung menembaki mereka karena sedang ketakutan. Cerita beralih pada saat kereta masih berjalan, yang di sana tiba-tiba alat komunikasi mereka terputus. Kemudian datanglah tentara Cybertech yang langsung menyerang Fitz dan Sky. Ketika terdesak, tentara itu mengeluarkan granat yang tadi dilemparkan ke Philip. Namun datanglah Simmons yang langsung menyerang tentara itu, sehingga membuat mereka berdua harus terbujur kaku tetapi tidak mati. Ternyata granat itu adalah racun saraf yang sudah dikembangkan sehingga membuat orang yang terkena granat itu langsung mati suri. Karena itu mereka langsung mengamankan tentara Cybertech dan memberikan Simmons pistol agar saat Simmons sadar, ia tetap aman. Tak lama kemudian kereta itu pun berhenti dan mereka melihat kalau benda yang mereka cari sedang dipindah ke dalam mobil di luar sana. Karena itu Sky meminta Fitz untuk melemparkan pelacak pada mobil itu. Do you have an extra tracker? Of course. Then we follow them. Dan mereka akhirnya sampai di tempat tujuan barang itu, yaitu di rumah Queen. Tak ingin Queen lolos dari kejaran mereka, Sky nekat masuk ke dalam dengan berbekalkan pistol. Sementara itu, Fitz memasang pelacak agar Fitz dapat mengirim sinyal ke pesawat. Tibalah Sky di ruang basement Queen, yang di sana terdapat alat Cybertech dan juga Mike yang sedang tertidur di dalam kapsul. Dan tiba-tiba muncullah Queen dan pengawalannya, sehingga membuat pistol yang digunakan Sky berhasil direbut si pengawal. Akhirnya kita mengetahui bahwa alat yang tadi Shield ingin ketahui adalah sebuah kaki buatan Cybertech untuk dipasangkan ke kaki Mike. Dan yang mengejutkan adalah sekarang Mike lebih nurut kepada Queen dibandingkan Sky. Tetapi pada saat Queen meminta Mike untuk membunuh Sky, Mike seperti diarahkan untuk membunuh yang lainnya. Karena itu Queen langsung menembak Sky berkali-kali tepat di perutnya sehingga membuat Sky tak sadarkan diri. Setibanya di atas, Mike langsung menghabiskan semua orang yang mengantar alat Cybertech di sana. Dan pada saat yang bersamaan, Shield tiba di sana untuk menyelamatkan Fitz dan Sky dan kemudian menangkap Queen. Sementara itu, Mike diperintahkan untuk tidak bertemu dengan Shield. Dan ternyata Mike bernasib sama seperti tentara Centipede yang matanya telah dipasangi bom. Setelah menangkap Queen, mereka langsung melanjutkan pencarian Sky. Dan Philip berhasil menemukan Sky di basement tak sadarkan diri. Karena itu yang lainnya datang dan Simmons langsung menyuruh Philip memasukkan Sky ke dalam kapsul Mike. Dengan modal nekat, akhirnya Sky yang kritis berhasil bernapas dalam kapsul untuk sementara waktu dan tetap membutuhkan tenaga medis. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Di sana mereka sedang menuju ke fasilitas Medishield untuk membantu Sky yang dalam keadaan kritis di dalam kapsul. Sedangkan Queen ditaruh di dalam ruang interogasi sebagai jaminan keselamatan Sky. Dan akhirnya kita mengetahui bahwa yang memerintah Mike adalah si dukun langsung yang telah bekerja sama oleh Queen. Sementara itu Sky yang telah sampai di fasilitas Medishield untuk kemudian ia dioperasi. Tak lama kemudian dokter yang menangani Sky mengabarkan kalau Sky tidak bisa diselamatkan karena luka akibat tembakan yang mengakibatkan usus besar dan kecilnya rusak parah. Kesal dengan hal itu, Agent May mendatangi Queen kemudian menghajarnya sampai akhirnya ia dihentikan oleh Philip dan Ward. You can't! Setelah itu, Philip menyampaikan ke Agent May bahwa mereka masih memiliki harapan lagi, yaitu dokter yang menghidupi Philip ketika ia telah mati. Kemudian mereka langsung membawa Sky ke dalam pesawat yang sekarang kondisinya sedang kritis. Lalu datanglah Ward yang mengabarkan kalau Shield meminta untuk menyerahkan Queen ke markas. Namun Philip tidak setuju akan hal itu. Saat di perjalanan menuju Bethesda, tempat dulu Philip dihidupkan, Philip menyuruh Fitz dan Simon untuk membaca berkas yang isinya terdapat cara menghidupkan Philip, para dokter yang menangani, dan obat-obatnya. Tak lama kemudian, saat pesawat sedang mengudara, tiba-tiba datanglah 3 pesawat jet yang mengiringi pesawat mereka, dan salah satu dari pesawat itu mendarat di atas pesawat Shield.
Ternyata itu adalah Garrett, seorang agen SHIELD level 8 bersama temannya Agent Antoine datang dengan tujuan membawa Quinn dari sana untuk dibawa ke markas SHIELD. Karena itu, Agent Antoine langsung mencari keberadaan Quinn di sana. Sementara itu, Garrett mengikuti Philip sampai ke ruangannya demi mengetahui ruangan tempat Quinn berada. Namun pada akhirnya Garrett sepakat untuk membantu Philip menghidupkan Sky terlebih dahulu, kemudian baru membawa Quinn dari sana. Di sisi lain, Agent Antoine yang tidak mengetahui keberadaan Quinn, ia menanyakan kepada Ward. Namun Ward tidak mau memberitahunya, tetapi Agent Antoine terus memaksa dan akhirnya baku hantam pun tak terhindarkan lagi. Agent Ward, stand down. Dan akhirnya mereka dihentikan oleh Philip karena mereka telah melakukan kesepakatan. Kemudian Philip dan Garrett pergi ke ruangan Quinn berada untuk menginterogasinya. Di sana kita mendapatkan informasi bahwa Quinn telah bekerja sama dengan si dukun, dan tujuan si dukun menyuruh Quinn menembak Sky adalah untuk mengetahui tempat di mana Philip dihidupkan. Sementara itu, Simmons mendapatkan kabar dari Bethesda kalau Philip tidak pernah dihidupkan di sana dan dokter yang menghidupi Philip tidak diketahui keberadaannya. Karena itu mereka melaporkannya kepada Philip, dan Simmons menyampaikan kalau ia dan Fitz hanya mengerti 70% dari berkas itu. Philip yang sudah bertekad untuk menyelamatkan Sky, Philip menyuruh Simmons untuk memecahkan rahasia pada berkas itu. Karena Philip yakin pasti tempat Philip dihidupkan berada di suatu tempat, walaupun resikonya si dukun akan mengetahui tempat di mana Philip dihidupkan. Kemudian Simmons pun menjadi galau karena tidak mengetahui tempat Philip dihidupkan. Sampai akhirnya Fitz datang menghampiri Simmons dan mengatakan kalau dia bisa membantu menemukan tempatnya. Karena Fitz telah mendapatkan izin dari rekan kerjanya yang berada di markas untuk mengakses riwayat data administratif SHIELD. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan titik terang di mana Philip dihidupkan. Ternyata Philip dihidupkan di bunker Perang Dunia Kedua yang berlokasi di sebuah gunung. Mereka pun langsung bergegas pergi ke sana dan masuk ke dalam bunker walaupun harus menerobos masuk karena tidak diizinkan oleh kedua penjaga di sana. Dan aksi tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Countersign. You want left or right? Setelah semuanya selesai, Garrett menemukan banyak peledak yang akan menghancurkan tempat itu dalam 10 menit lagi. Dan mereka harus menemukan obat yang dicari dan menemukan jalan keluar dari sana. Philip dan Fitz mencari obatnya, sedangkan Ward ditugaskan untuk menjinakkan peledak itu. Di sana Philip sempat terhenti karena menemukan ruangan tempat Philip dioperasi untuk dihidupkan lagi. Sementara itu Ward telah menyadari kalau waktu yang mereka lihat itu adalah jam biasa, bukan pengendali peledak. Akhirnya Philip dan Fitz menemukan sebuah ruangan yang isinya dipenuhi banyak obat-obatan. Tak butuh waktu lama, mereka pun dapat menemukan obat yang mereka cari. Kemudian datang Ward untuk mengajak mereka pergi dari sana, karena waktu tersisa 4 menit lagi sebelum bomnya meledak. Namun Philip menyuruh mereka pergi duluan karena Philip melihat pintu yang bertuliskan Tahiti dan ingin mengecek apa yang ada di dalamnya. Karena tak ada jalan keluar lain, mereka pun meledakkan pintunya agar mereka bisa keluar dari sana. Get that drug up there. Karena Philip belum datang juga, Garrett memerintahkan Ward dan Fitz untuk keluar duluan dan langsung memberikan obat itu kepada Sky. Sementara itu Garrett akan menyusul Philip ke dalam. Sedangkan Sky terlihat kejang-kejang di pesawat dan sangat membutuhkan pertolongan dari obat yang mereka cari. Namun saat Garrett menemukan Philip terlihat ketakutan dan menyuruh Garrett untuk tidak memberikan obat itu kepada Sky. Dan mereka langsung bergegas menyusul Fitz dan Ward. Tetapi Fitz dan Ward telah sampai di pesawat dan memberikan obat itu ke Simmons. Sementara itu Ward menyuruh Agent May untuk bersiap menerbangkan pesawat karena gunung itu sesaat lagi akan meledak dan mengubur tempat itu. Sementara itu Philip dan Garrett terus berlari untuk menghentikan Simmons menyuntikkan obat itu kepada Sky. Namun saat Philip sampai, Philip sudah terlambat. Setelah obat itu disuntikan, akhirnya keadaan Sky mulai membaik. Setelah itu Garrett dan rekannya membawa Quinn dari sana untuk dibawa ke markas. Till next time. Might be sooner than you think.
Singkat cerita, malam pun tiba. Akhirnya kita dapat mengetahui apa yang sebenarnya Philip lihat di ruangan yang bertuliskan Tahiti, sehingga membuat Philip melarang untuk menyuntikkan obat itu kepada Sky. Dan ternyata bahan baku pembuatan obat itu berasal dari tubuh alien preketek yang sudah mati. Di akhir film kita diperlihatkan seorang pria yang sedang menunggu pacarnya. Ia dihampiri oleh seorang wanita yang kehausan. Wanita itu meminta pria tersebut untuk mengantarnya ke tanah yang subur. Namun pria itu menolak permintaan si wanita karena sedang menunggu pacarnya yang ada di dalam. Namun wanita tersebut seperti menghipnotis si pria dan akhirnya mereka pun pergi meninggalkan pacarnya si pria. I'm going to need your help. My name is Lorelai. Dan film pun bersambung.